Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah karena nikmatnya. Kita masih diberikan kesempatan dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menyempurnakan nikmatnya ke atas kita semuanya, ditambahkan dan senantiasa mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala, rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, ma'unahnya, serta senantiasa dijaga, dipelihara, dilindungi dari berbagai macam musibah, fitnah, bencana, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pembahasan kali ini ada satu hadis yang luar biasa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan oleh Allah Ta'ala 5 keistimewaan yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Apa saja 5 keistimewaan itu? Yang pertama, nusirtu birra'bi masirata syahr. Aku ditolong oleh Allah Ta'ala untuk dicampakkan rasa takut kepada musuh 1 bulan sebelum peperangan. Artinya Nabi SAW diberikan keberanian yang luar biasa. Yang kedua, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat salat dan sebagai alat bersuci. Fa ayyumar rajulin min ummati adrakatuhu shalah falyusalli. Oleh karena itu, siapa saja dari kalangan umatku yang datang kepadanya waktu salat, maka hendaklah dia salat. Yang ketiga, uhallat liyal ghanaim wa lam tuhallu li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelumku, seorang nabi pun, suatu kaum pun. Yang keempat, wa utitu syafa'ah. Aku dikaruniakan oleh Allah Ta'ala syafaat, kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umat manusia yang berupa redemption, pengampunan dosa. Dan yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atsu fi qaumi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Setiap nabi yang diutus itu selalu untuk kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutuskan untuk seluruh umat manusia. Nah, 5 keutamaan ini agak istimewa dibandingkan dengan keistimewaan-keistimewaan yang lain. Masih banyak lagi keistimewaannya. Dan dengan diistimewakannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diistimewakan juga umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita semuanya ini. Bahwa Allah berikan pertolongan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan keberanian yang luar biasa, sehingga itu mendatangkan rasa takut yang tak terhingga kepada musuh, walaupun sebelum 1 bulan peperangan itu. Nah, dalam sejarah hidup Nabi SAW ada 27 peperangan di zaman Nabi SAW. Setelah hijrah ke Madinah, tahun kedua mulailah gangguan-gangguan dari orang kafir Quraisy, dari orang-orang kafir Arab sekitar Madinah, termasuk orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, sebelum dimulai peperangan, ketika umat Islam itu sudah
mengerahkan pasukannya, sudah mempersiapkan pasukannya 1 bulan sebelum peperangan itu. Musuh ini sudah ketakutan luar biasa. Dan memang tabiat orang Islam ketika komitmen dengan syariat Islam, artinya taat dengan ibadahnya, itu dikaruniakan Allah 3 keutamaan yang sangat menonjol. Pertama, kalau kita ini senantiasa menjaga sholat kita, senantiasa melaksanakan syariat Islam kita dikaruniakan 3 hal yang itu sangat menonjol, yang utama. Yang pertama, dikaruniakan pada orang tersebut al-itminan, ketenangan. Orang yang menjaga salatnya, orang yang menjaga puasanya, orang yang menjaga zakat hajinya, orang yang menjaga perintah-perintah Allah Ta'ala, itu dikaruniakan ketenangan yang luar biasa. Tenang seperti mana orang yang sedang mau dioperasi di anestesia, memang merasakan ketenangan yang luar biasa, nikmat, tidak ada halangan, tidak ada masalah, merasa lapang, merasa luas dalam hidupnya. Itu nikmat yang luar biasa. Yang kedua, orang itu akan dikaruniakan tafaul. Tafaul itu optimisme, selalu penuh harap, selalu semangat. Nah, itu orang Islam kalau komitmen dengan syariatnya itu. Yang ketiga, dia dikaruniakan keberanian, dikaruniakan syaja'ah. Syaja'ah itu lebih kepada kepercayaan diri gitu. Maka dalam sejarah hidup Nabi itu dalam 1 bulannya antara 3 sampai 4 kali peperangan, sehingga 7 atau 8 tahun ketika efektifnya Nabi SAW tinggal di Madinah itu, dalam jangka 10 tahun itu, 2 tahun pertama konsentrasi, 1 tahun terakhir menyiapkan haji wada dan tidak ada peperangan, berarti efektifnya 7 tahun. Dalam 7 tahun itu setiap tahunnya setiap tahunnya itu ada 3 sampai 4 kali peperangan, bisa sampai 5 kali peperangan. Jadi 27 peperangan yang sebagian besarnya itu langsung dipimpin oleh Nabi SAW, belum pernah terkalahkan oleh musuh sekalipun. Walaupun ada dalam sejarah, catatan sejarah, umat Islam kalah di peperangan Uhud, sebenarnya tidak kalah, karena tidak ada satu petak tanah pun yang direbut oleh lawan, tidak ada satu pasukan pun yang ditawan oleh musuh. Bahkan kita menawan banyak musuh, bahkan kita banyak merampas harta peperangan dari kaum kafir Quraisy ketika itu dalam perang Uhud gitu. Jadi kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Memang sampai hari kiamat umat ini selama mana masih mau berperang, Allah akan berikan keistimewaan yang tidak ada pada umat yang lain. Selalu kemenangan demi kemenangan. Kalau peperangan itu dilakukan secara fair, secara gentleman, secara adil. Nah, tidak seperti peperangan di Palestina dengan Israel itu penuh dengan tipu daya, penuh dengan rekayasa, penuh dengan pembantaian. Tapi itu pun tidak bisa menghabisi populasi rakyat Palestina. Walaupun dalam hitungan mereka, kalkulasi mereka, orang Palestina akan pupus dan sejarah Palestina akan hilang di atas bumi ini. Tapi ternyata tidak habis-habis gitu. Nah, itu memang mukjizat yang Allah berikan sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sujud di mana saja, di rumah, di kantor, di sawah, di ladang, di kebun, di perjalanan, di rest area, banyak tempat, semuanya boleh kita gunakan untuk sholat. Dan ketika tidak ada air sebagai sarana utama untuk bersuci itu, maka ada gantinya, yaitu tanah, debu.
berupa tayammum. Jadi ini luar biasa, ini mengagumkan. Karena setiap nabi, setiap umat sebelum kita pasti ada wudunya, pasti ada salatnya. Pasti itu. Termasuk orang-orang Nasrani, umatnya Nabi Isa sebelum kita, dan juga orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa sebelum kita, ada wudunya, ada salatnya. Tetapi mereka sering meninggalkan salat dengan sengaja, berkali-kali, bertahun-tahun, sehingga mereka sendiri lupa gimana cara wudunya, bagaimana cara salatnya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW ingatkan, siapa saja dari kalangan umatku yang datang kepadanya salat, waktu salat, maka hendaklah dia salat. Jadi tidak ada kesulitan lagi. Sedang berada di mana? Di perjalanan. Sedang berada di mana? Di rest area. Sedang berada di mana? Di kantor, di rumah, di ladang, di sawah, di kebun. Semuanya boleh saat itu juga melaksanakan salat. Ada air, nggak ada air, bertayamum. Nah, tayamum inilah yang membedakan seseorang itu berilmu dan tidak. Seseorang itu memiliki karakter untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Ta'ala atau tidak, gitu. Jadi tayamum ini mendapatkan porsi yang besar dalam syariat Ummu Hasannya, karena itu merupakan keistimewaan, sama dengan salat qashar, sama dengan sujud sahwi. Oh, itu luar biasa, tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Ada hanya pada umat ini saja, yang kemudian umat ini pahalanya dilipat kali gandakan. Jadi umat-umat yang dahulu, jangan ditanya, ibadahnya itu luar biasa, khusyuknya, konsentrasinya, pedulinya. Dalam sholat tidak ada lupa, tidak ada lalai. Nah, umat ini sholat, jangankan yang 4 rakaat, kadang-kadang yang 3 rakaat, kadang-kadang yang 2 rakaat pun terlupa gitu. Ini sudah rakaat keberapa gitu. Padahal sholat 4 rakaatnya umat ini sangat pendek, tidak sampai 4 menit, 3 menit. Tapi bisa lupa dalam waktu yang singkat begitu, bisa lalai gitu. Nah, itu sebenarnya pahalanya 0, kosong. Tapi ketika orang itu kemudian di akhir rakaatnya dia sujud sahwi, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, maka pahala orang tersebut disempurnakan, sempurna dengan sujud sahwinya itu. Dan itulah yang dalam hadis disebutkan, setan-setan yang mengganggu dia saat sholat itu, dia terpelanting dan dia menangis, dia merasa kepanasan, merasa gerah yang luar biasa, dan menjerit dan berteriak, celaka orang ini, dia dimaafkan oleh Allah Ta'ala, diampunkan dosanya, diberikan pahala yang sempurna dan dijanjikan masuk surga. Sementara setan merasa dia pahalanya dosanya semakin bertambah-tambah dan dinampakkan balasannya nerakanya di depannya, sehingga dia menangis. Nah, tayamum ini salah satu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini. Nah, nanti kita akan bahas panjang lebar tentang tayamum ini. Yang ketiga, dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan seorang pun sebelumku. Satu nabi pun belum ada yang dihalalkan. Jadi umat-umat yang dahulu itu diperintahkan berperang juga, sebagaimana perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam ini. Berperang dalam rangka meyakinkan untuk agama yang Allah Ta'ala turunkan ini terpelihara, terjaga sampai hari kiamat. Dan ketika berperang mempertahankan agama ini, itu mendapatkan kemenangan, lalu kemudian dapat harta rampasan perang, maka harta rampasan perang itu dihalalkan. Ada itu fikihnya dalam surah Al-Anfal, dibagi 5, 1/5 untuk Allah, 1/5 untuk Rasulnya, 1/5 untuk
orang mujahidin yang ikut berperang, 1/5 lagi untuk orang terlantar, fakir, miskin, untuk orang yang memerlukan. Yang kemudian di zaman Sayyidina Umar, mulai di zaman Sayyidina Umar, semua harta rampasan perang diserahkan ke Baitul Mal, kemudian dikelola oleh pemerintah, kemudian diberikan santunan, diberikan kafalah kepada seluruh umat Islam. Itu luar biasa itu. Jadi keistimewaan orang Yahudi, orang Nasrani tahu orang Islam diberikan kehalalan terhadap harta rampasan perang itu, sehingga mereka paling takut kalau berperang dengan orang Islam. Yang keempat, Nabi mendapatkan syafaat yang bisa menghapuskan dosa seluruh umat manusia, dan bil khusus umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dijaminkan ketika mereka ada kalimat la ilaha illallah dalam dirinya dan tidak melakukan perbuatan syirik dan tidak membuat permusuhan kepada sesama umat Islam selama di dunia itu, dijamin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Artinya ketika dia berdosa, seharusnya dia dihukum di neraka, itu akan dihapuskan semua dosa-dosanya itu dan langsung masuk ke surga. Nah, itu syafaat inilah yang kita harapkan, karena kita tidak ada siapa yang bisa menjamin diri kita bisa selamat atau tidak, tapi syafaat itulah yang menjaminkan kita selamat. Ini luar biasa. Dan yang kelima, Nabi SAW diutuskan untuk seluruh umat manusia. Maka ketika ada tersisa umat-umat yang dahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, kaum Yahudi, Nasrani, ketika masih hidup di zaman ini dan mendengar Nabi SAW diutuskan, wajib taat, patuh dan ikut syariat Nabi kita SAW. Nah, yang menariknya itu adalah syariat ibadah yang mana umat-umat dahulu ada wudunya, ada salatnya. Nah, tidak boleh tidak umat yang dahulu itu kalau berwudu ya dengan air, tidak boleh dengan yang lainnya. Sehingga mereka kemana-mana harus punya bekalan air. Makanya dalam sejarah hidupnya Nabi Isa itu kemana-mana dia membawa gayung, membawa sisir, dan membawa alat untuk sholat gitu. Nah, kita diberikan keluasan, tidak mendapatkan air bisa bertayamum. Nah, itu yang nikmat. Dan syariat-syariat yang lainnya seperti sholat qasar, sholat khauf ketika dalam keadaan berperang, kemudian sujud sahwi, kemudian apalagi banyaklah termasuk zakat fitrah dan lain sebagainya. Itu semuanya keistimewaan yang akan menyempurnakan pahala kita, yang dengan itu kita bisa mengalahkan ibadahnya umat-umat yang dahulu. Nah, kisah tentang tayamum ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Tirmidzi, yaitu ketika dalam perjalanan perang Rasulullah SAW selalu melibatkan kaum wanita. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, mereka ini menjadi tim medis. Nah, kita jarang mendengar cerita itu. Mereka menjadi tim logistik yang memasakkan pasukan, yang menghidang makanan kepada pasukan, yang mengobati pasukan, yang menyediakan bekal-bekal dan lain sebagainya untuk para pasukan itu. Nah, ketika dalam perjalanan pulang setelah mendapatkan kemenangan yang luar biasa, Rasulullah SAW perintahkan untuk istirahat di satu lembah, di satu tanah datar. Nah, maka diamlah di situ di satu malam. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung di tempat istirahat itu. Maka Nabi SAW perintahkan untuk membantu mencarikan kalung itu kepada semua pasukan, sehingga mereka bermalam di tempat itu. Padahal mereka tidak membawa bekalan air, dan di tempat itu juga tidak ada mata air, sehingga mereka bermalam sampai di waktu pagi tidak mendapatkan air, tidak bisa berwudu. Lalu kemudian para pasukan di situ datang kepada Abu Bakar, tuh lihat apa yang dilakukan oleh Aisyah.
dia buat masalah begitulah, sampai Abu Bakar marah-marah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah radhiyallahu anha diam saja karena Rasulullah tidur di sebelahnya, bahkan di pangkuannya. Lalu kemudian begitu datang waktu subuh sebelumnya, maka para pasukan bangun untuk mencari sumber mata air dan tidak mendapatkan itu dan menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian turunlah ayat tayammum, yaitu surah An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafurur rahima. Dan apabila kamu dalam keadaan sakit, dalam perjalanan, atau keluar dari toilet, atau berhubungan dengan istri, lalu kemudian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih, dengan tanah yang bersih. Usaplah wajahmu dan kedua tanganmu, dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala terhadap kalian ini Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi kejadian yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha ketika malam itu menjadi berkah bagi umat Islam, bagi umat ini secara keseluruhan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Dengan sebab itulah kita mendapatkan kemudahan, keistimewaan bertayamum. Jadi tayamum itu sebagai ganti bukan hanya wudhu, tapi juga mandi besar, mandi junub. Artinya dengan tayamum itu sudah bisa menggantikan mandi besar dan bisa menggantikan wudhu gitu. Padahal cuma gerakannya itu ya, setelah ditepukkan ke dinding atau ke alas mana yang pasti ada debunya di situ, kemudian Nabi SAW mengajarkan untuk ditipiskan begitu supaya kerikil-kerikil itu jatuh atau ditiupkan begitu, lalu kemudian diusap dari antara ujung rambut sampai dengan dahi ini, ditarik ke bawah. Nah begitu. Kemudian sekali lagi ditepukkan di tempat yang ada debu atau tanah itu, kemudian ditipiskan lagi atau ditiup, kemudian diusapkan ke belakang tangan sampai pergelangan ini. Hadis yang sahihnya begitu, sampai pergelangan tangan sini. Walaupun dalam madhab Syafi'i sampai siku nggak masalah, boleh juga, karena itu dinisbahkan dengan wudhu. Tapi hanya itu saja, itu sebagai pengganti mandi besar, sebagai pengganti tayamum. Luar biasa gitu. Nah, siapa saja yang boleh bertayamum? Nah, karena pembahasannya ini kita harus tahu keistimewaan umat Islam ini bagaimana gitu. Yang boleh bertayamum pertama, orang yang tidak mendapati air. Nah, seperti pasukan ketika perang balik dari perang itu singgah di satu lembah, tidak ada air di situ dan mereka pun tidak punya bekalan air, maka mereka boleh bertayamum. Nah, kita ini tinggal di wilayah Depok yang banyak sumber mata air melimpah-limpah, Masya Allah, Alhamdulillah. Pernah kami tinggal di Kuala Lumpur pada musim kemarau, padahal di tengah kota itu sama sekali tidak ada bekalan air. Air yang dari sungai yang kita ambil dari mata air Pahang itu, sungai Pahang itu tiba-tiba mengering gitu, sehingga 1 bulan kita tidak pernah mendapatkan air itu. Akhirnya pemerintah mengambil dari gunung yang lebih tinggi lagi, ada namanya Genting Highland, dari situlah diambil dibekalkan ke Kuala Lumpur. Nah selama 1 bulan itu ya terpaksa kita bertayamum gitu. Nah di Depok luar biasa, Jabodetabek luar biasa, air melimpah-limpah. Jadi kita tidak mengalami masa-masa kesulitan air. Tapi ketika dalam perjalanan, ketika dalam keadaan yang lainnya kita tidak ada air, maka boleh bertayamum.
Au ma la yakfihi litaharah, atau orang yang membawa bekalan air tapi nggak cukup kalau untuk bersuci, maka boleh bertayamum. Contohnya kita berada di pesawat perjalanan, contohnya pergi umroh atau pergi haji gitulah. Ini Boeing 747 yang isinya banyak ratusan orang itu, 300 sampai 400 orang itu. Kalau waktu sholat datang, 5 kali waktu sholat datang itu semua berwudu, dan wudunya itu seperti mana biasanya, bisa dipastikan akan habis bekalan air itu sebelum sampai pada perjalanan, belum sampai tujuan. Maka sebaiknya umat ini bertayamum, karena bisa jadi air yang ada di pesawat itu lebih diperlukan ketika ada kebutuhan mendesak, seperti anak kecil yang sedang BAB, orang sakit, orang tua, orang yang penyandang cacat, penyandang disabilitas. Nah, itu memerlukan air ketika sedang ada emergensi dalam urusan internalnya itu, domestiknya itu. Maka kita harus bijak memikirkan sebaiknya air ini kita reserve, kita simpan untuk mereka yang lebih memerlukan. Kita ada kemudahan untuk bertayamum seperti itu. Jadi boleh bertayamum walaupun ada air, tapi air itu nanti nggak cukup kalau semuanya berwudu. Seperti di bus itu, perjalanan ke Surabaya itu naik mau bus, itu di belakang ada toilet, ada air, tapi kalau semua penumpang itu wudu setiap masuk waktu sholat, bisa nggak cukup. Dan jangan sampai kemudian semua orang menggerutu gara-gara kalian berwudu kami kehabisan air. Jangan sampai begitu gitu. Di kereta api, di transport yang lain, kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bertayamum. Kenapa tidak bertayamum walaupun ada air? Itu yang pertama. Yang kedua, yang boleh bertayamum adalah orang yang sakit luka, sakit patah tulang, sakit kalau terkena air itu dia semakin menjadi parah sakitnya, lambat sembuhnya, dan semakin tambah pedihnya. Maka sebaiknya tayamum. Ada kemudahan untuk kita bertayamum itu. Maka disitulah ada hadis yang menceritakan dalam satu perjalanan, satu rombongan itu ketika mereka istirahat, kalau kita di rest area, kalau sekarang, kalau mereka itu istirahatnya itu di tepi gunung, di tepi bukit. Nah, ada salah seorang yang terkena luka di kepalanya karena ada batu menggelinding terkena kepalanya, sehingga koyaklah kulit kepalanya itu, sobeklah kulit kepalanya itu. Sementara dia harus mandi karena ada ketika saat istirahat itu tertidur, dia bermimpi dan lain sebagainya. Intinya dia harus mandi. Kemudian dia tanya kepada sebelahnya, saya tadi bermimpi junub begini, terus saya terkena luka, ada batu yang jatuh dari atas tadi, bolehkah saya bertayamum? Orang itu menjawab, enggak boleh, karena sebelah itu ada air mengalir, ada mata air mengalir gitu. Lalu orang itu mandi, tidak lama kemudian menggigil, kemudian menjadi kaku badannya, lalu kemudian meninggal saat itu juga. Sampai di Madinah diceritakan kejadian itu, kemudian Nabi SAW marahlah. Sesungguhnya orang yang memberi jawaban tadi telah membunuhnya. Kenapa tidak bertanya kalau tidak tahu? Agama ini mengajarkan kalau kita tidak tahu, mencari tahu, belajar, bertanya. Sesungguhnya orang yang tadi itu cukup bertayamum. Atau kalau tidak mau bertayamum, ya'sibu ala jarhihi, ditutup lukanya itu dengan kain perban atau kain kasa atau plaster, kemudian diusap dengan tangan yang basah di atasnya, lalu kemudian seluruh anggota tubuh yang lainnya dicuci. Kalau nggak mau bertayamum,
wa yaghsilu sairus jasadihi, dan bagian tubuh yang lainnya dicuci. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Daruqutni, dan disahihkan oleh Ibnu Sikkin. Jadi umat ini mendapatkan kemudahan yang banyak, yang itu tidak diberikan kepada umat sebelum kita. Jadi orang sakit boleh bertayamum. Yang ketiga, orang yang berada di musim yang sangat ekstrim sehingga semua air menjadi sangat dingin, bahkan beku begitu. Yang kalau kita mandi atau kita berwudu, kita akan berbahaya untuk kesehatan tubuh kita, dengan syarat kita tidak mampu untuk memanaskan air itu, tidak mampu menetralkan air itu. Nah, kalau sudah dalam kondisi demikian, maka kita boleh tayamum. Nah, kita tinggal di Depok yang cuaca kita stabil, nikmat sekali. Nah, di negara yang lain itu, di Turki itu, anak-anak itu cerita kalau sudah musim dingin, embun yang nempel di daun itu jadi es gitu, saking dinginnya. Itu cuaca iklim bisa minus, seperti kulkas, seperti freezer. Jadi orang kalau nggak bisa menyesuaikan dan mengambil cara, dia akan beku di luar. Jadi dalam kondisi seperti itu boleh bertayamum. Yang keempat yang dibolehkan tayamum, apabila ada air, ada sumber mata air, tapi kita terhalang, tidak bisa mengambil air itu. Tidak ada talinya, nggak ada timbanya, embernya nggak ada, atau itu dijaga oleh musuh, atau ada baik itu berupa manusia atau binatang yang akan mengancam nyawa kita. Atau kalau kita datang ke tempat itu, maka harta kita akan hilang, kehormatan kita akan tercemar, atau kita kehilangan rombongan. Nah, ketika itu sama juga dengan tidak ada air. Maka orang seperti itu boleh bertayamum. Coba, jadi banyak, bukan hanya nggak ada air saja gitu. Tapi ketika ada keadaan darurat seperti itu, boleh bertayamum. Yang kelima, apabila seseorang punya bekalan air, di rumah ada air, tapi air itu sangat terbatas karena mungkin keadaan tertentu, jadi ada air tapi sangat kecil sekali bekalan air yang bisa kita ambil itu, sehingga kalau kita pakai untuk mandi, untuk berwudu nggak cukup. Sementara kita ada anak, ada keluarga, ada ini yang barangkali itu lebih memerlukan air tersebut, barangkali untuk masak, barangkali itu ini yang nggak akan cukup kalau kita pakai untuk mandi, untuk kita berwudu. Nah, dalam kondisi seperti itu sebaiknya kita tayamum. Nah, para ulama ketika ditanya dalam permasalahan ini, salah satu di antaranya adalah Imam Ahmad, tentang seseorang yang dalam perjalanan lalu dia terkena junub, bermimpi, sedangkan dia hanya membawa sedikit bekalan air. Kalau dipakai untuk berwudu, dia akan kehausan. Ini perjalanan dulu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang banyak dijual air di mana-mana, tapi dulu orang kalau sudah melakukan perjalanan resikonya sangat besar. Maka jawaban Imam Ahmad ketika itu, yatayammam wala yaktasil. Sebaiknya orang seperti ini bertayamum, jangan mandi. Gitu. Yang keenam, ternyata banyak juga nih yang orang boleh tayamum. Dia tahu di mana letak air dan dia bisa untuk mendapatkan air itu. Tapi kalau datang ke tempat itu habis waktu. Seperti kita sedang umrah di bulan Ramadan atau haji, saat kita tawaf wada, kan berjubel manusia di Masjidil Haram itu kan. Nah, ketika itu semua penuh, tidak hanya tempat sholatnya saja, sampai di ruang-ruang toiletnya, di kamar mandinya, di kamar kecilnya, semuanya penuh. Kalau kita ngantri, sudah pasti akan ketinggalan waktu sholat, sudah pasti kita akan ketinggalan rombongan, karena kita harus jauh liku-liku gitu
padahal di situ memang ada air gitu. Maka sebaiknya orang seperti ini tayammum. Coba berapa banyak tadi? 6. Jadi bukan hanya karena nggak ada air saja, tapi karena hal-hal yang kita sebutkan tadi itu tayammum. Itulah yang menjadi istimewanya umat ini, sehingga umat-umat yang dahulu ketika melihat bagaimana cara ibadahnya umat sekarang ini kagum luar biasa. Ketika tidak ada air, ketika tidak bisa menggunakan air, dia tayammum. Maka umat yang dahulu itu akan bertanya, loh kok tahu mereka? Dari mana? Gitu. Oh kok sampai ilmu itu kepada mereka, kok kami nggak tahu? Gitu. Padahal itu yang luar biasa, itu yang sehingga itulah Allah berikan pahala yang berlipat kali ganda, begitu. Nah, itulah yang pernah ditanyakan oleh Nabi Isa kepada Allah tentang sifat-sifat ciri-ciri kaum akhir zaman ini nanti itu diberikan oleh Allah keistimewaan-keistimewaan. Pandai bersyukur, pandai bersabar, padahal sebelumnya tidak ada ilmu dan tidak ada karakter tentang hal itu. Sehingga Nabi Isa bertanya, ya Rabb kaifa hadza wala ilma wala hilma, ya Allah ya Tuhanku, kok bisa seperti itu? Padahal mereka tidak punya ilmu sebelumnya tentang hal itu dan tidak punya karakter. Allah SWT menjawab, mu'tihim min ilmi wa hilmi, akulah yang memberi mereka ilmu itu dan akulah yang menganugerahkan mereka karakter itu. Jadi Allah berikan ilmu ini kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian Nabi SAW ajarkan itu kepada kita. Allah setelah berikan karakter itu kepada Nabi SAW, lalu kemudian Nabi SAW ajarkan itu kepada kita. Sehingga ketika tidak ada Nabi begini, para ulama itulah yang dikaruniakan Allah, kemudian diajarkannya kepada kita. Nah ini luar biasa tentang tayammum ini. Sama juga dengan keistimewaan-keistimewaan yang lain seperti salat qashar. Ketika kita dalam perjalanan, yang utama bagi kita adalah salat qashar. Nah itu yang pernah ditanyakan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, ada orang bertanya, wahai Umar, kenapa orang-orang itu melakukan salat qashar? Padahal dalam Al-Quran salat qashar itu diberikan kepada mereka yang dalam perjalanan, lalu kemudian takut akan gangguan orang kafir. Nah sekarang ini sudah tidak ada gangguan lagi, aman sudah. Kenapa mereka masih salat qashar? Lalu Sayyidina Umar menjawab, apa yang menjadi pertanyaanmu ini, itulah yang pernah saya pertanyakan kepada Nabi SAW. Dijawab oleh Nabi SAW, ya Umar, sadaqatun tasaddaqallahu biha. Kemudian faqbalu sadaqatahu. Wahai Umar, itu sedekah dari Allah. Sedekah dari Allah yang diberikan kepada kalian, terimalah sedekah itu, gitu. Coba Nabi SAW menganjurkan, memerintahkan supaya diterima sedekah itu. Artinya kalau kita dalam perjalanan, salat qashar, salat perjalanan namanya. Kalau dalam peperangan ada namanya salat khauf. Kalau dalam kondisi sakit ada salatnya orang sakit, dengan nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring. Nah orang yang melaksanakan keistimewaan ini, itu karakter yang luar biasa. Berarti dia orang yang berilmu, berarti dia orang yang mengerti, berarti dia orang yang tahu berterima kasih kepada Allah yang memberikan keringanan dan keistimewaan itu. Nah begitulah dengan hal tayammum tadi, gitu. Jadi luar biasa, kita banyak diberikan keistimewaan oleh Allah dengan syariat-syariat yang begini. Termasuk syariat berperang. Berperang itu ada aturan-aturannya. Tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusakkan bangunan, tidak boleh membunuh orang yang berada di dalam tempat ibadah, baik itu gereja, sinagog, kuil, nggak boleh. Yang kita tangkap itu ya para pasukan yang memerangi umat Islam itu saja. Yang lain nggak boleh. Nah itu ada aturan-aturannya itu. Jadi aturan-aturan itu ketika diikuti, ditaati, itulah namanya karakter yang luar biasa. Nah karakter itulah yang dipuji oleh Allah Ta'ala.
Nah, ketika orang tahu ilmunya, oh kalau begini begitu, kalau nggak ada air tayamum, kalau sholat terjadi kelupaan sujud sahwi, kalau membaca Al-Quran ada sujud-sujud tilawah, dia sujud sajadah. Oh, itu semuanya ilmu yang membanggakan, yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada umatnya ini, supaya itu kita jaga, kita pelihara, kita laksanakan, kita amalkan, karena itu sedekah dari Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Coba bagaimana kalau ada orang yang mau sedekah kepada kita, mau menghibahkan barang kepada kita dengan senang hati, kita nggak mau, kita menolak. Coba bagaimana perasaan orang yang sudah memberi itu? Nah, itulah Allah Ta'ala ketika Nabi SAW memberitahu kepada Sayyidina Umar, faqbalu sadaqatahu, terimalah sedekah dari Allah itu. Begitu. Jadi tayamum ini satu hal yang istimewa yang diberikan kepada hanya umat Islam, umat akhir zaman, umatnya Nabi SAW, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang dahulu. Dan lagi-lagi dengan tayamumnya itulah yang mendapatkan kita pahala yang berlipat kali ganda. Selalu kita katakan, umat-umat dahulu kalau beribadah jangan tanya luar biasa, sungguh-sungguhnya, sempurnanya. Nah, kita ini ibadahnya sedikit, tapi yang sedikit itu apabila kita lakukan, kita melaksanakannya sesuai dengan ilmu, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan penuh dengan keikhlasan, itu bisa berlipat kali ganda yang akan mengalahkan ibadah-ibadahnya umat yang terdahulu itu, gitu. Nah, itulah kita, itulah keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW, dan dengan itulah Nabi kita mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, keagungan yang dibanggakan oleh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Nah, ketika kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu, itulah yang menjadi membanggakan. Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali hal-hal yang harus kita bahas dalam keistimewaan ini, tapi kita fokus kepada satu dulu, yaitu tayamum ini, gitu. Karena jarang dibahas, jarang diperbincangkan, padahal itu yang menjadi istimewanya umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan, ada ulasan, ada pertanyaan sebelum kita akhiri kajian ini? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kalau pulang ini? Seandainya kita dalam perjalanan, belum bisa, tapi bergabung dengan asal itu masih jamak. Iya. Jadi selama masih dalam perjalanan, maka keistimewaan bagi umat ini adalah mengqashar salat. Mengqashar itu yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, kalau dijamak itu boleh dijamak, boleh tidak. Tapi yang paling utama itu adalah qasharnya itu. Qashar, karena di situ menjadi istimewa. Nah, boleh diqashar. Kalau diqashar saja boleh, apalagi dijamak sangat lebih boleh, gitu. Jadi kalau kita pulang sampai di rumah kembali boleh. Selama dia kalau lakukan itu di perjalanan kesulitan, contohnya nggak ada tempat istirahat, contohnya akan terancam keamanan kita, keselamatan barang kita, keluarga kita, ya itu namanya rukhsah. Rukhsah itu artinya kemudahan, boleh, tetap boleh. Boleh, karena itu kemudahan yang Allah berikan, gitu. Jadi kalau nggak boleh, kalau karena itu sudah sampai rumah dan sebagainya, kalau gitu bukan qashar, gitu, bukan rukhsah, gitu. Kalau itu bukan rukhsah namanya. Rukhsah itu sampai terakhir selesai perjalanan. Setelah itu nggak lagi, gitu. Nah, setelah itu maksudnya untuk salat-salat yang berikutnya sudah nggak diqashar lagi, gitu. Selama itu perjalanan mulai dari saat berangkat sampai pulang itu tetap menjadi rukhsah, menjadi istimewa. Begitu. Kita ada di rumah. Iya, walaupun sudah sampai rumah. Karena contohnya kita bawa banyak barang nih, kita sendirian. Contohnya ini, kalau kita berhenti di rest area, barang ini nggak ada siapa yang jaga. Apalagi kalau kita naik public transport begitu, kendaraan umum gitu, nggak ada siapa yang jaga, gitu.
Nah, kalau kita berpikir ini berbahaya kalau saya sholat di bandara atau sholat di stasiun atau sholat di rest area, sebaiknya sampai dulu di rumah. Nah, kalau sudah pertimbangannya begitu, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena dalam hal ini juga terjadi perbedaan pendapat yang banyak, dan saya lebih setuju dengan itu namanya rukhsah, maka itu menjadi keringanan bagi orang yang musafir. Boleh. Begitu. Tapi ada juga pendapat iya. kalau udah sampai di rumah di motor tetap jadi dua lagi ya, tapi sesuaikan kembali ya. Untuk yang berikutnya sudah tidak boleh. Tapi sholat yang kita tinggalkan dalam perjalanan tadi tetap masih boleh diqashar, masih boleh dijamak. Yang ketinggalan dalam perjalanan tadi. Contohnya nih, kita berangkat zuhur, sebelum zuhur, terus sampai menjelang asar sudah habis waktu asar, maka sholat zuhur dan asar yang kita tinggalkan tadi dijamak dan diqashar di rumah itu masih boleh. Itulah namanya rukhsah. Iya, silakan Pak. Ada lagi? Iya. Iya. Oh ya, oke. Salah satu rukhsah itu adalah membatalkan puasa menjadi musafir. Iya. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Iya. Sering pernah ada kejadian misalnya kita musafir di bulan Ramadan. Iya. Nah, meneruskan puasa atau berpuasa lagi di bulan Ramadan dengan membatalkan, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Iya. Yang saya dengar membatalkan itu lebih diutamakan daripada meneruskan puasanya. Iya. Jadi mana yang lebih utama? Kembali kepada keadaan orang yang musafir itu. Contohnya, kalau dia teruskan berpuasa, dia akan menjadi dehidrasi gitu ya. Dia akan menjadi lemah, sementara dia harus full konsentrasi, dia harus tetap fresh, dia harus tetap kuat, tangguh gitu kan. Nah, kondisinya bagi dia ketika itu kalau tidak memungkinkan, sebaiknya dibatalkan puasanya. Jadi hanya orang musafir yang mendapatkan keistimewaan seperti ini. Sholat pun diqashar, ya kan, dijamak. Puasa pun bahkan yang wajib boleh dipindahkan ke hari yang lain, boleh. Dan itu hanya orang musafir saja yang mendapatkan keistimewaan sampai kalau sholat qashar, sholat jamak dan seterusnya itu gitu. Tidak ada orang lain selain musafir yang dapat keistimewaan qashar itu, qashar dan membatalkan puasanya itu gitu. Jadi orang musafir ini, khususnya umat ini, memang istimewa sekali gitu. Nah, bagaimana dengan ketika tidak mempuasakan di bulan Ramadan, puasa di hari yang lain, apakah tetap dapat pahala seperti mana kalau dia puasa di bulan Ramadan? Tetap sama. Karena itu rukhsah, itu keringanan yang Allah berikan. Pahalanya tetap sama, semua yang dia dapatkan juga sama. Makanya itulah namanya rukhsah, keringanan. Dia boleh menggantikan dengan di hari yang lain dengan pahala yang sama, dengan keistimewaan yang sama. Ini pembahasannya banyak nih ketika kita membahas tentang sholatul musafir ya, shaumul musafir. Itu banyak dan cukup mengagumkan gitu. Jadi ternyata itu Allah Subhanahu wa taala sengaja berikan sebagai sedekah, sebagai hibah, sebagai sesuatu yang istimewa untuk kita semuanya gitu. Makanya itulah yang kita bahas sekarang ini gitu. Memang umat ini diberikan keistimewaan yang banyak oleh Allah Ta'ala, terutama bagi mereka yang sedang musafir itu. Iya, silakan. Iya. Kita lebih baik dibaca. Tapi dalam surat Al-Baqarah ya boleh dibatalkan. Jika kamu tidak batalkan itu lebih baik jika kamu mengetahui. Ini kan ada kalimat. Jika kamu mengetahui, lebih baik jika kamu mengetahui. Ini gimana makna dari itu?
makanya dikembalikan kepada kondisi orang tersebut dalam perjalanannya. Kalau dia tetap mempertahankan puasanya ketika itu menjadi dehidrasi, menjadi exhausted, menjadi orang yang kemudian terkapar begitu, memang lelah, habis-habisan tenaganya akan terkuras. Sementara dia setelah itu harus tampil, dia harus melaksanakan kewajiban yang berikutnya. Tergantung kondisinya orang itu. Kalau dia mampu berpuasa, lanjutkan puasa. Tapi kalau enggak, dia akan banyak terganggu urusannya. Boleh itu artinya pilihan. Boleh diambil, boleh tidak. Terserah gitu. Karena ada kalimat jika kamu mengetahui, ini kan kalimat. Iya, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut akan gangguan orang kafir. Nah, Rasulullah menjelaskan, mau ada gangguan ataupun tidak, itu sedekah dari Allah. Mau ambil silahkan, nggak mau ambil silahkan. Tapi Nabi SAW menyarankan, ambillah itu sedekah dari Tuhanmu. Terserah mau ambil atau enggak. Jadi dalam ayat itu Nabi SAW menegaskan kepada Umar, wahai Umar, itu sedekah dari Rabbmu, dari Tuhanmu, terimalah sedekah itu. Nah, orang nggak mau terima, ya silakan gitu. Itulah yang kita bahas dalam materi sekarang ini, sedekah dari Allah. Bapak-bapak, kalau orang ada mau memberi sedekah kepada kita, mau memberi hibah kepada kita, ini ada satu rumah yang saya nggak pakai, saya mau pergi ke luar negeri, mau nggak kamu ambil rumah ini? Saya nggak mau rumah itu kebesaran. Oh gitu kan? Ya terserah kalau nggak mau gitu kan. Tapi kalau diterima, orang yang ngasih itu juga senang, ya kan? Ya itulah. Jadi pembahasan kita hari ini memang istimewa sekali umatnya Nabi Muhammad SAW itu. Banyak diberikan Allah kemudahan-kemudahan. Terimalah kemudahan itu, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.